Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan dalam suasana Natal ini, saya akan menyanyikan sebuah pujian, kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian dan juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Di sawah dan di ladang ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di rumah dan di pondok ladangku berada, di sana Yesus ada besertaku. Immanuel, Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Di bukit dan di lembah ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di sungai dan di danau sana ku berada, di sana Yesus ada besertaku. Immanuel, Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Immanuel, Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin menyampaikan sesuatu hari ini. Kesombongan membawa malapetaka. Ya, kadang-kadang kita sudah lihat orang sombong itu mengalami malapetaka. Tapi entah kenapa ada dorongan kuat dalam hati kita untuk menjadi bangga kepada diri sendiri, sombong, angkuh, tinggi hati. Sehingga kita juga mengalami hal yang sama. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur ada firman Tuhan yang luar biasa yang kami dengar sebentar. Kami berdoa Tuhan Yesus lindungi kami supaya kami tetap rendah hati. Dan sepanjang umur hidup kami tahu menghargai orang lain, kami tahu menghormati orang lain lebih dari diri kami sendiri. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Lama. 2 Raja-Raja pasalnya yang pertama, 2 Raja-Raja 1 ayatnya yang ke-8 sampai 15. Maaf agak panjang hari ini ayatnya. Ya. 2 Raja-Raja 1 ayat 8 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab mereka kepadanya, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang, kulit terikat pada pinggangnya. Maka berkatalah ia,
itu Elia orang Tisbe. Sesudah itu disuruhnya kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, "Hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah." Tetapi Elia menjawab katanya kepada perwira itu, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, "Hai abdi Allah, bila titah raja, segeralah turun." Tetapi Elia menjawab mereka, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu, dan sesudah sampai berlututlah ia di depan Elia serta mohon belas kasihan kepadanya, katanya, "Ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dan ke-50 anak buah mereka? Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu." Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, "Turunlah bersama dengan dia. Janganlah takut kepadanya." Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dengan dia menghadap raja. Amin. Kenapa saya harus baca seluruhnya? Itu tadi yang saya sudah katakan. Yang paling mengenaskan ialah perwira kedua dengan 50 anak buahnya. Kenapa? Sudah lihat tadi, perwira yang pertama dengan 50 anak buahnya mati, disambar api dari langit karena ucapan dari Nabi Elia. Ya, yang pertama ialah, kenapa Nabi Elia kelihatan begitu kejam? Tidak, saudara sekalian, dia tidak kejam. Tetapi masalahnya ialah ini bahaya maut, saudara sekalian. Dia tidak mau mati konyol. Dia masih mau melayani Tuhan. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari perhatikan. Kalau saudara tidak mau mati, menderita, saya mau mengatakan pada saudara sekalian hari ini, mari hiduplah dengan rendah hati. Ya. Firman Tuhan yang begitu jelas menyatakan kepada kita, ya, bahwa Tuhan menentang orang-orang congkak dan mengasihani orang yang rendah hatinya. Nah, mari kita bersama-sama ingat itu baik-baik. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, jadilah orang yang rendah hati. Mungkin perwira tadi, yang 2 orang itu tadi yang binasa itu, mungkin mereka merasa mereka sudah punya pengalaman perang. Sudah punya pengalaman bersama-sama dengan anak buahnya itu. Luar biasa. Karena itu mereka kemudian terangkat hatinya. Berhadapan dengan nabi yang kurus kering ini, yang berpakaian bulu unta, dan ikat pinggang kulit. Tidak ada apa-apanya itu. Lagi saya ingin katakan bahwa sekalian, bahaya kita melihat penampilan orang. Dia tidak tahu bahwa ini Nabi Elia ini dulu pernah menurunkan api dari langit, membakar seluruh kurbannya, dan kemudian mengalahkan 150 orang Nabi Baal. Dan sekarang terjadi kepadanya sekarang. Tetapi perwira ketiga, dia tidak sombong. Dia datang menyembah Elia. Dia katakan, "Biarlah nyawaku berharga di matamu." Dan Tuhan tahu perwira inilah yang akan melindungi
melindungi nyawa Elia menghadap raja. Nah, saudara sekalian, saya ingin ingatkan kita betul-betul hari ini bahwa Tuhan akan melindungi kita, menjaga dan memelihara kita bila hidup kita apa? Bila hidup kita rendah hati. Tidak pernah Tuhan mengabaikan orang yang rendah hati. Tuhan akan menjaga, melindungi, bahkan nyawa kita, saudara sekalian, kalau kita hidup dengan rendah hati. Oleh karena itu, saya ingin menolong kita hari ini untuk seberapa banyak pun dan tingginya pun gelar kita, seperti tingginya apapun juga. Mungkin saudara sudah berbintang 4. Ya, saya orang tua, berani berbicara kepada itu, seperti itu kepada saudara-saudara sekalian. Mungkin saudara sudah punya jabatan, ya, jabatan tinggi, mungkin setingkat menteri. Tapi saya ingatkan saudara sekalian, kunci kehidupan itu bukan ada pada pangkat, jabatan, dan posisi dan gelar saudara. Semuanya terletak pada apa? Hati. Kerendahan hati. Peliharalah hidup saudara dengan kerendahan hati sepanjang umur hidup saudara sekalian, sehingga saudara betul-betul akan dipelihara oleh Tuhan langkah demi langkah sampai ke garis akhir. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kasih dan anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Tolong supaya semua pemirsa yang menyaksikan program ini menjadi orang yang rendah hati, setinggi apapun pangkat dan jabatan kami, sebanyak apapun gelar kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.